Oke, sing so. Ketemu dengan kita perantau setia Kinantan yang di Bandung. Cemana kabar kawan awak? Sehat? Sehat, udah makan? Ya adalah, udah makan lah jam segini ya. Oke, sekarang kita lagi ada salah satu founder ataupun pendiri dari perantau setia Kinantan, yaitu ada Bang Tonang, yang mungkin teman-teman sudah tahu. Bang Tonang di sini. Nanti kita akan tanya-tanya gimana sejarahnya perantau setia Kinantan. Mungkin teman-teman tahu perantau setia Kinantan, tapi tidak tahu gimana sejarahnya. Oke. Bang, sehat? Gimana kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap prokes kita Bang ya. Tetap. Kayak tadi kita udah pakai hand sanitizer, tetap 5M. Kita juga sudah jaga jarak. Nih. Tapi kayaknya ya udah bisa buka deh, kayaknya kan jaraknya udah agak 1 meter. Oke, kita buka aja dong ya. Udah bisa lah. Mungkin lebih santai, lebih Nggak enak ya. usah terlalu kaku lah ya. Yang penting sudah menjalankan prokes. Siap. Bang, Siap. sehat ya? Sehat. Sehat Pak Ketua. Jadi perkenalkan juga nih adalah ketua yang baru dari Persetan ya, brother. Ya, mungkin teman-teman yang kawan-kawan awak yang udah lihat IG Perantau Setia Kinantan, saya udah memperkenalkan diri bahwa saya adalah ketua Perantau Setia Kinantan untuk di seluruh Indonesia. Kawan-kawan awak, ini kita mau tanya sedikit-sedikit tentang Bang Tonang sebelum kita menjerum sejarahnya. Bang, ini kan lagi masa pandemi nih Bang. Ya. Apa kegiatan abang nih Bang? Awal lihat mungkin kan banyak kawan-kawan kita juga yang di perantauan agak sedikit senggang ataupun memang dalam bekerja mungkin dirumahkan. Kalau abang apa kegiatan abang nih? Soalnya lihat makin gantengnya makin gemuk aja lihat ini kan. Biasa aja. Kegiatan gua biasa aja, sesuai dengan apa ya, dengan untuk ngurusin dapur masih dalam kegiatan biasa normatif lah, nggak terlalu. Ya namanya juga situasi pandemi, semua berasa gitu semuanya ya. Mau dia yang sekarang lagi down ya, kita doain aja teman-teman yang lain juga semoga tetap semangat. Amin. Di masa pandemi ini. Siap. Vespa masih Bang? Aman, Vespa. Vespa masih riding ya. Masih riding. Udah terakhir kemana nih Bang? Vespa? Kemarin saya baru dari Garut ya. Oke. Garut. Teman-teman bisa cek nih TV Tonang Channel Bang ya. TV ada Tonang Channel. touring-touringnya Vespa Bang Tonang. Like, Mungkin subscribe Tonang TV Channel. Mungkin yang suka-suka Vespa, suka-suka ride bisa nih. Nih Bang, abang salah satu perantau nih kan. Sebelumnya dulu abang tuh di Medan di mana Bang? Kalau saya bukan di Medannya sebenarnya. Oh di mana Bang? Sorry Fit. Ketua. Santai aja Bang. Santai aja kayak gini nih. Wah, nggak pakai sendal lagi ya. Gua sebenarnya udah lahiran Bandung. Ketua. Oh, jadi sudah lahir Bandung. Kalau kampung asal saya itu di Siborong-Borong. Itu kalau kampung asal gue. Kayak lagu tuh ya. Iya, sayur kol. Ya, Sayurkol ya. Gue nggak tahu tuh siapa penyanyi. Anjay loh. Terus gitu Fit. Oke, udah lama Bang berarti. Dia merantau dari ke Bandung itu dari sekolah, dari kecil. Iya, jadi gue udah lahir di Bandung. Lahir di Bandung ya artinya gue dari SMP, dari SD, ya? dari TK, dari TK, SD, SMP sampai kuliah gue juga di sini. Cuman gue sempat waktu SMP itu di Rantau Prapat. Nah, itu kelas 2 sampai kelas 3, terus SMA gue balik lagi ke Bandung, sampai kuliah, sampai kerja juga di Bandung. mungkin di mana di Rantau Prapat? Ada kan kita kan di Rantau Ada Prapat. gue di Rantau Prapat di Labuan Batu kalau nggak salah. Iya, di sekolah apa tuh Bang? Di RK Bintang Timur. Oh, Sekolah Katolik ya gue. Oke. Abang salah satu pendiri lah nih kan, termasuk pendiri Perantau Setia Kinantan. Mungkin bisa abang ceritakan lah nih ke kawan-kawan kita nih Bang, awalnya berdiri Perantau Setia Kinantan itu seperti apa? Karena kan kalau dibilang kita ini Awalnya dari mabok Fit. Bener. kan kalau kita lihat kan image-nya kan nonton bola nih Bang. Iya. Tapi yang orang-orang dalam Perantau Setia Kinantan ini tahu nih sebenarnya kita di dalam ini apa, bukan sekedar nonton bola ya kan Bang? Enggak. Coba bisa nggak abang ceritakan nih Bang? Jadi ceritanya awalnya kita nih lagi pada mabuk nih anak-anak kayak founder-founder yang lain itu kayak Bro Dame ya. Ada Pak Nurat, ada Dragon, ada siapa lagi yang kalau tidak salah itu. Jadi ketika ada 1% atau yang namanya alkohol sedikit lah untuk kenakalan remaja.
pada saat kita masih kuliah, disitulah tercetus ide, karena dulu tuh banyak nih, ada beberapa sporter yang punya identitas gitu. Sementara kita berangkat itu belum ada identitas waktu itu anak-anak gitu. Nah, jadi ketika sudah mulai rada ini, timbullah nama itu menjadi suatu identitas kita gitu loh. Nah, dulu tuh berarti ada tempat orang abang ngumpul-ngumpul nih berarti. Ada. Di mana tuh bang? Dulu base campnya itu awalnya itu di STHB ya. Sekolah tinggi hukum Bandung, karena memang anak-anak berangkatnya dari sana berangkatnya. Sekolah tinggi hukum Bandung, bukan hukum Batak. Ini bukan hukum Batak. Jadi udah itu baru di Dago Timur, di tempatnya Bro Dame itu. Kos-kosan tuh bang ya? Kos-kosan. Jadi mulai kita berangkat kecil-kecilan, organisasi kecil-kecilan lah. Dan kita juga dulu ya dananya ya inilah patungan lah gitu. Jadi siapa yang punya ya udah, ada punya lebih ya udah kita bahu membahu aja untuk membentuk ini gitu loh. Ya berarti untuk maaf nih teman-teman, agak ada suara motor lewat apa gimana ya, kita sekarang ini lagi di, nggak apa-apa promo dikit boleh kan? Boleh. Mumpung di awal kita lagi di Tike Cafe yaitu di Bandung. Kalau teman-teman yang berada di Bandung, terutama para kawan-kawan yang dari Medan, bisa ke sini nongkrong. Tike Cafe di Jalan Golf Raya Barat, di depan Zoom Pet Care Arca Manik. Nih, Tike Cafe. Yang buat juga nih teman kita, nanti mungkin kita angkat. Baristanya itu teman kita, nanti mungkin kita angkat. Enak kali bang. Abang tahu kan rasanya kan? Wih, mantap. Enak kan bang? Mantap. Gue kalau dari sini biasanya bawa pulang satu. Pulang satu bang? Bawa pulang satu. Sama ada tisunya. Dia mana ada tisunya, itu aja simpel. Jadi kita, maaf nih kalau saya lagi di Vespa itu kalau riding kemana-mana, ya itu yang simpelnya begitu Fit. Oh ya. Oke, kita lanjut lagi nih bang ya. Berarti nonton bola karena buat perkumpulan maksud Fitra itu, maksud awak karena dari nonton bola bang ya. Maaf. Awalnya iya. Cuma nggak ada tempat perkumpulan, dari nonton bola lah jadi ngumpul-ngumpulnya. Ya gitu. Jadi pada saat itu tahun 2009 itu kan PSMS itu lagi dalam posisi Liga 1 tapi home base-nya itu ada di Siliwangi ya kalau nggak salah ya. Baru pertama ISL bang ya. Baru pertama ISL itu kalau nggak salah di situ. Koreksi nanti kalau saya salah. Jadi pada saat itu supporter itu sudah ada, tapi belum ada wadah yang di teman-teman, di kalangan teman-teman. Banyak sih sebenarnya, ada apa aja ya, ada Kampak juga ada, terus ada salah satu teman kita itu dari PSMS Medan Fans Club. Ya di situ juga udah ada. Persetan itu belum ada. Nah, jadi pulang dari situ teman-teman sedikit-sedikit dengan alkoholik sedikit lah gitu ya kan. Barulah ide kecetusan adanya wadah ini Persetan. Nah, gitu kira-kira. Jadi idenya itu dari sedikit minum, muncul semua bang ya. Negatif menjadi positif. Iya, ya ini sekarang maksudnya jangan konotasi negatif aja kalau minum itu. Iya. Buktinya ini bang ya. Iya, buktinya kita kan masih istilahnya, apalagi sekarang di era yang sudah berubah ini kan teman-teman ya, kembali lagi sama teman-teman, apapun yang dilakukan ya untuk kedepannya buat anak-anak juga. Tergantung orangnya. Iya. Berarti dari 2009 bang sampai sekarang 2021 sekitar 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun. Oh, berarti banyak nih abang nih ceritanya. Nonton PSMS, membawa emblem-emblem Persetan dan bersama-sama anak Persetan untuk nonton bola. Betul. Dan abang juga mungkin cerita barbarnya, cerita suka dukanya banyak nih. Banyak banget. Yang mau kami dengar nih bang, yang mungkin kawan-kawan awak nih, yang mau dengar cerita dari abang nih seperti itu, apa kisah suka dukanya nonton PSMS? Jadi awal begini Fit, waktu itu setelah itu kan udah tercetus nih nama Persetan itu sendiri gitu kan, berangkat dari hasil mabuk. Kita anak-anak konvoy dari Cihamplas 8 ke Siliwangi, udah pada, tapi masih dalam tahap kontrol lah. Di situ Bro Dame itu masih gimbal tuh. Dia masih gimbal, dia jadi di atas aja dia memimpin inilah pasukan jadi kapo lagi majornya. Nah, baru nggak lama kemudian kan PSMS ini turun ke ada perpecahan liga ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Jadi dualisme itu. Ya. Nah, pertama kita itu adalah Jogja. Jogja. Di situ sama gue sendiri pengalaman gue itu posisinya lagi kerja, gue ditelepon nih, ayo berangkat Jogja dadakan, dan itu
momen yang paling berkesan bagi gue itu dadakan tanpa di schedulein, tanpa direncanain, gue harus berangkat ke Jogja, Fit. Oh, oke lah, gue bilang anak-anak udah pada ngumpul. Nah, itu janjian di stasiun Bandung. Ya. Berangkatnya kan dari sana. Gue larinya kemana? Gue larinya ke sana yang ke apa? Yang di Bandung tuh satu lagi stasiun yang di Kircon. Kircon, ya. Iya. Kircon. Gue lari ke stasiun Bandung. Anak-anak udah di Kircon. Ya. Itu kan gue bolak-balik lagi sampai nyetipin kendaraan gue di sana gitu. Berangkat aja gue di sana dengan teman-teman juga, kondisi dan keadaannya juga. Artinya ya oke lah, apapun yang terjadi kita berangkat aja gitu loh. Jadi asiknya itu ya suka dukanya itu, apalagi dulu di kereta itu ya masih nggak seperti sekarang kan udah rapi ya, nggak boleh merokok. Benar. Terus juga duduk juga udah enak di kereta api itu ya, jadi udah beda lah gitu. Ya. Kalau dulu yang kesan yang asiknya itu kita duduk melantai. Nampar aja gitu Bang ya. Aja udah itu way pertama yang sangat-sangat berkesan lah dulu ya. Sampai kita bilang ya ada tukang jual asongan, lagi tidur Fit. Dilangkahin Fit kan edan Fit. Itu yang pertama Fit. Itu berkesan banget ya sama anak-anak, ada momen gue tertentu dan akhirnya di situ juga ada cetus lahirlah jadi persetan dari Jogja. Oh iya, termasuk Bang Daniel ya. Bang Daniel yang di Dumai. Ya. Mungkin teman-teman di Medan mungkin hafal lah yang dengan topi ke belakangnya dan kacamata beliaunya. Oke. Begitu. Kalau suka dukanya sih yang gua berkesan banget itu adalah Jogja. Mungkin teman-teman juga ada dokumentasinya, gua lah masih lebih, ini kan kurus nih. Lebih kurus dari sini. Oh masih kuliah bulannya Bang? Masih kuliah dulu Bang ya, masih mikirin tugas. Nah, gua udah kerja itu. Oh udah kerja. Oh itu udah kerja. Teman-teman yang lain masih kuliah, masih ada yang kuliah. Itu pada saat kepemimpinannya masih Bro siapa ya? Si lupa gua namanya. LS bukan si siapa namanya? Franz. Itu waktu ketuanya sama dia. Oke, siap. Teman-teman kawan-kawan awak, maksudnya kawan-kawan awak, mungkin selain Abang kita Bang Tonang yang hadir sini, seharusnya ada the major kita di sini, itu Bang Dame, kebetulan lagi sakit beliau, mungkin nanti kita bisa ngobrolnya di sana nanti. Boleh. Lagi sakit, mungkin. Tapi lu pipis lancar kan? Nanti kita lihat Bang Dame yang bisa nggak lancar mungkin. Iya. Nah, kalau cerita UE itu nggak ada habisnya sebenarnya sih Bang. Benar. Apalagi Fitra udah pernah ikut, gimana UE itu sebenarnya nggak ada habis. Nah, memang sih sebenarnya dengan podcast ini selain sejarah mungkin kita mau ngangkat Bang, teman-teman tuh di stadion itu bisa nyaman. Kalau kita kan konotasi stadion, maaf ya, konotasi stadion itu barbar lah, perkelahian lah, mabuk-mabukan kan. Tapi yang saya mungkin Abang alami juga nih kan, yang kita alami enak gitu loh, welcome gitu, kayak nonton bola aja gitu, bener nonton bola ya, temu teman, silaturahmi gitu. Iya. Cuma kan Bang, taulah sekarang Indonesia nih Bang, negara kita nih untuk liganya kan belum dilaksanakan. Betul. Nah, menurut Abang nih, pandangan Abang nih dengan diberhentikannya liga ini seperti apa menurut Abang? Kalau saya sih tidak bisa masuk ke dalam ranah itu karena itu adalah apa ya? Sudah ranahnya PSSI. Ya, menurut gitu. Abang sebagai penonton. Cuman kalau gua sebagai supporter pure PSMS gitu. Tapi gue juga nggak terlalu fanatik sih sama PSMS ini itu tersendiri. Gue lebih condongnya ke teman-teman di anak-anak perantau aja gitu. Jadi artinya bahwa saran gue kalau bisa gue dikasih boleh kasih masukan buat PSSI itu sendiri, karena situasi pandemi COVID ini liga tetap boleh berjalan, cuman ya itu tadi penonton mungkin boleh ada atau dibatasin gitu loh. Mungkin itu kesana gitu arahannya. Karena kan melihat situasi sekarang juga vaksin juga sudah berjalan ya, artinya juga kekhawatiran kita virus corona ini ya memang mau nggak mau ya adalah musuh yang tidak bisa kita lihat gitu loh. Benar. Nah itu juga memang harus kita antisipasi juga. Iya, pemerintah juga kan punya pemikirannya mereka sendiri, kinerjanya sendiri dan sebelum melaksanakan harus bener matang. Ya mungkin pemerintah punya opsi sendiri sih Bang ya, menurut Fitra sih itu. Betul. Ya semoga kita doain aja lah pandemi ini bisa selesai, terus bisa kembali lagi ke semula gitu kan. Kan kita juga kangen dengan teman-teman yang bukan
PSMS banget gitu kan. Iya. Kita kan away ini mencari persaudaraan. Iya, itu gitu. tadi Iya kan. mabuknya bang. Itu kan masing-masing lah itu. Masing-masing lah itu bang. Cuman kalau gue udah kuat lagi. Si Burju tuh nanti bang. Si Burju. Bang, tadi kan abang cetuskan kalau bahwanya abang itu tidak terlalu fanatik dengan PSMS nih. Tapi yang mau tanyakan nih, sejak kapan abang tuh PSMS? Nah itu sejak kapan dan sejauh mana abang tahu nih dari dulu sampai sekarang? PSMS gue dari apa ya? Dari gue SD kayaknya, gue dari lahir juga kayaknya kayak karena dulu nonton PSMS itu waktu ini abang gue suka PSMS. Nah, jadi sampai ke Diwariskan waktu langsung masih ya? Galatama itu ya. Nah, abang gue sering nonton ke sana jadi secara ini balik lagi gitu ke apa? Karena nonton di rumahnya PSMS ya dicekokinnya ya udah ya PSMS gitu. Padahal gue udah lahir di Bandung. Dicekokin gitu ya, jadi suka gitu. Jadi mendarah daging aja dengan PSMS. Tapi bukan fanatiknya itu bukan apa? Ya kalau dia kalah, ya gue harus terima dong legowo. Iya. Ya memang kayak gimana? Kualitasnya memang kalah gitu. Iya kan? Yang penting dia mainnya cantik dan tidak ada tidak ada namanya kong kali kong. Udah selesai gitu. Siap. Berarti abang Gitu. udah pernah nonton di Teladan? Nah, sampai saat ini gue belum. Wah, ini biar tahu dulu. Belum. Perantau Setia Kinantan itu ada beberapa banyak anggota yang belum pernah nonton di Teladan. Jadi kami belum pernah merasakan namanya home. Tapi ngelihat stadion Teladannya pernah. Lewat aja bang. Lewat. Nongkrong di pinggir-pinggirnya itu ngopi, pernah. Kalau awak masih pernah bang. Tapi kalau nonton di stadionnya gue belum. Kapan kita ke sana bang? Boleh, mudah-mudahan lah ya. Pandemi ini beres, terus liga ini sudah berjalan lagi. Ayolah kita ada rezeki nanti kita bareng-bareng kita nonton. Siap. Gitu bro. Nanti berarti kita away dong. Away. Teladan kita kita pantau. Walaupun PSMS kandangnya Teladan ya kita mau pantau. Bodoh amat nanti kan. Gitu. Menurut abang nih, abang mengikuti nggak sekarang ini PSMS itu seperti apa? Ini kan PSMS itu banyak, kalau yang saya baca berita ya, kalau salah mohon dikoreksi. Untuk saat ini PSMS itu lagi gencarnya menarik pemainnya yang lama tuh balik, walaupun tidak ada kompetisi. Menurut abang dengan berita-berita yang PSMS sekarang ini apa? Mungkin abang bisa kasih apresiasi atau mungkin abang ada pesan nih buat PSMS itu sendiri atau buat supporter yang ada di Medan ataupun bahkan untuk kita aja Perantau Setia Kinantan. Kalau untuk PSMS-nya sendiri jujur gue dari dulu juga gue tidak pernah tidak pernah terlalu tahu banyak di dalamnya seperti apa. Terus yang penting sih gue mah ngelihatnya ketika PSMS ini ada dan dia selalu eksis di Liga 1. Itu kalau jadi gue juga nontonnya asik gitu. Kalau di Liga 2 kan gengsinya aja sebenarnya gitu. Kalau nonton bolanya dimanapun gue jabanin kalau misalkan ada gitu nih pertandingannya. Tapi kalau misalkan saran gue atau apa, ya gue juga artinya juga kita dalam kapasitas kita sebagai penonton atau supporter juga belum tentu didengar oleh Waking ya kan. Macam betul aja ya kan. Jadi aku bilang, ya aku lebih condongnya ke ini ke wadah kita ini aja, ke persetannya aja gitu. Jadi artinya bahwa PSMS-nya itu sendiri mau menang mau kalah juga aku pikir selama dia masih bisa bertahan di Liga 1, mau siapapun itu strikernya, mau siapapun itu backnya, mau siapapun itu pemain atau pelatihnya, ya kita tetap support karena itu memang dari Medan, tetap nonton gitu. Kalau secara keseluruhan tentang ininya ya gue nggak paham, gue nggak mau itu, gue kan nggak dibayar sama PSMS. Benar. Yang penting gue punya wadah, kita punya wadah ini saling melengkapi. Jadi artinya teman-teman punya lebih di bidang itu silakan gitu kan. Begitu bro. Tetap semangat, berarti kan tetap semangat aja buat teman-teman supporter untuk Perantau Setia Kinantan untuk berkarya terus walaupun kita tidak bisa nonton langsung. Mungkin nanti ada liga berjalan, ya kita tetap nobar lah istilahnya. Oke, kawan-kawan. Lo pernah away kemana aja nih? Aku bang, ke Jakarta udah pasti. Jakarta ya. Pasti. Bareng kita Jakarta. Magelang pernah. Mana lagi? Cilacap ya, bareng juga kita bang. Terakhir itu yang terakhir Cilacap ya. Buat teman-teman Cilacap oke banget. Walaupun itu ceritanya sama banget. Keren. Ada dengar di sosmed yang mau bus PSMS. Siapa sih namanya tuh? Siapa sih yang pernah itu tuh namanya tuh? Si Kiki, anak gladiator ya. Cilacap oke banget. Pokoknya oke banget, kita dijagain oke banget. Jadi
Jangan takut sih sebenarnya nonton bola. Iya, gua bilang Ya, kalau kita mah orangnya ramah dengan orang lain, kita bertamu ya aman ya kan Bang. itu tadi makanya kita boleh mencintai suatu klub, tapi kita jangan terlalu fanatik gitu loh. Jadi apa ketika misalkan kan kalau kita ini kan away ini, seringnya kan kita nonton away ini, Fit. Jadi artinya ketika kita nonton away ini artinya kan kita untuk menjaring apa silaturahmi satu klub dengan klub yang lain nih. Nah, di situ kan ada organisasi-organisasi supporternya gitu. Iya. Ini yang kita harus bisa jalin komunikasi Iya, kita dengan betul. mereka gitu. Supaya apa? Supaya hubungan kita juga di perantauan semakin erat Iya, gitu. karena- Jangan Iya. karena kita kalah kita bikin rusuh di tempat orang lain. Goblok namanya Iya, itu ya, betul. bro ya. Jadi ketika mereka datang ke misalkan ada pertandingan di Bandung juga kita jamu, kita sambut, kan enak gitu. Jadi ada bro kita nih di sana nih. Iya, benar. Telepon nih, kontak gue nih atau apa nih, atau dia nggak tahu jalan ya bisa kita pandu atau kayak gimana gitu kan. Asiknya gue itu gitu gak apa ya. Jadi ketika kita pun lepas daripada persepak bolaan, oh ada saudara gue di sana gitu kan. Benar. Gue benar, tinggal benar. kontak gitu loh gitu bro. Jadi Cocok tuh. kalau bisa seluruh Indonesia bisa kita jalanin kemanapun aman. Aman. Ya. Sewaktu-waktu kita di tengah jalan ada apa-apa, Iya aman. Ya, jadi nggak usah lah kita bikin apa ya boleh mencintai klub tapi jangan fanatik gitu. oke. Berarti Abang dulu di STHB ya? STHB gue. Ini angkatan 2002 keluar 2006 anjing promo. Tapi banyak juga kawan-kawan awak nih di STHB masih banyak nih Bang. Banyak ya. Banyak Bang ya. Banyak banget. Banyak bahkan ya itu tadi kenapa? Cuman itu tadi bro sempat vakum nih anak-anak di di regenerasinya siapa gitu ya Lintong kalau nggak salah. Sempat vakum jadi ya mungkin nggak ada lagi penerus di persetannya itu sendiri gitu. Ya saya sih sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang masih respect walaupun bukan berangkatnya dari STHB gitu Ya. dan mau meneruskan estafet perjuangan organisasi ini karena saya jujur bilang aja bahwa perlu teman-teman ketahui wadahnya persetan ini bukan hanya berbicara tentang bola gitu loh. Jadi teman-teman mau melakukan kreasi apapun juga silakan gitu loh. Bahkan semua dari perantauan. Iya, bisa Bang ya. Boleh. Dari mana aja? Nggak tertutup Dari kemungkinan. Padang, dia orang Padang banyak. Boleh, Dari boleh. Padang, Palembang, Aceh, Judulnya kan perantauan. perantauan, nggak apa-apa. Boleh. Nggak harus orang Medan Bang ya. Nggak usah. Apa kali rupanya Medan tuh Bang? Apa kali rupanya? Wah, gini. Betul aja. Acem betul aja ya kan. Iya gitu, Bro Fit. Tapi kultur, Abang kan Batak nih. Ya, Batak. Batak, Aritonang kan warga Abang. Aritonang. Nah, Fitra Siani. Kultur Bataknya itu hilang nggak Bang? Abang apalagi lahir di sini, besar di sini, kita bilang kan besar di sini, sampai sekarang di sini kan. Kultur Bataknya itu hilang nggak Bang? Nggak. Atau kayak mana? Atau setengah-setengah sekarang ini? Bataknya masih tetap kental. Oh, iya. Jadi mudar kalau di orang Batak bahasanya mudar Batak itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Cuman ya itu tadi kita kan bernegara kita hidup di Indonesia ini suku macam golongan apapun itu sama gitu kan. Kita berbaur dengan itu gitu loh. Jadi ketika saya masuk dengan komunitas dengan suku yang lain ya saya juga harus Berbaur. adaptasi dengan suku yang lain gitu. Nggak terpatok harus Batak aja enggak. Iya, benar-benar. Ya intinya mah di perantauan kita harus benar-benar bisa menjaga nama baik kita, terus kita bisa berteman, kita bisa bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Iyalah Bang, namanya bertamu Bang. Iya. Bertamu di Bandung, kalau awak selengean di Bandung. Ya kan banyaknya kan kayak gini banyak Bang. Bukan, maaf nih kawan-kawan awak Medan. BTL lah bener namanya BTL ya kan. Janganlah selengean lah kalian lah. Bening kami yang bening gitu. Begitu datang ke Bandung, BTL itu ya kan. Petantang Janganlah. petenteng sama Iya. sini ya udah dipukulin orang kan. Nah, kita bertamu kan di sini Iya, kan. kita kan apalagi harus menyadari bahwa kita di sini itu adalah bukan penduduk asli dan kita bertamu ya kita harus sopan gitu. Iya. Menghargai satu sama lain itu yang bagus. salah satunya nih tim-tim kita nih kan banyak dari luar Bang, dari Medan nih semua nih, Bang. Orang-orang sini. Orang sini ya ada dari Sisiso. Ah, itu. ada dari Bandung, ada dari Viola, ada dari mana lagi nih? Itu Persipura. Persipura ada. Iya, kan? belum tadi dari Sriwijaya. Ya gitu sih, jangan bawa-bawa saingan. Kita bertamu, maupun dimanapun teman-teman, adat dan budayanya tetap kita jaga. Kultur
warga, bukan warga sih, area setempat gitu sih. Iya. Karena bola ini gini loh, bro. Bola ini 1 kali 24 menit ya. Iya. Jadi artinya selesai 2 kali 2 kali 45 menit. Koreksi bro. Jadi artinya bahwa selesai daripada pertandingan itu kita mau ngapain nih?